rekan semua. Ya. Ini rekan-rekan. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih. Rekan-rekan harus mari ya, harus nunggu 15 menit ya. Jadi di perjalanan tidak lancar. Ya, sekarang kita akan lanjutkan walaupun kita terlambat 15 menit, kita akan paparkan pada topik ke-10, pertemuan ke-10 ya, tentang gelombang elektromagnet ya. Sorry. Ini sekarang sudah kelihatan ya PPT-nya? Sudah Pak. Oke. Ya, topiknya gelombang elektromagnetik. Tapi yang kita bahas tidak seluruh gelombang elektromagnet, yaitu topik yang tidak overlap dengan topik yang nantinya kita jumpai. Ya. Yang dibahas tentang gelombang elektromagnet, karakteristik dan sumbernya, kemudian spektrum gelombang elektromagnet dan komponennya, kemudian besaran fisika pada gelombang elektromagnet, kemudian cahaya dan alat ukurnya, kemudian tentang sinar dalam bidang kedokteran dan laser ya. Nah, gelombang elektromagnet itu kan sebenarnya merupakan spektrum ya, yang komponen getarnya itu medan listrik dan medan magnet. Ya. Kelajuan merambat di udara itu semua sama, namanya kelajuan cahaya. Jadi tidak ada penyebutan kelajuan gelombang radio, enggak ada, tapi sebesar kelajuan cahaya gitu semuanya. Baik sinar X, sinar gamma, ya, ultraviolet gitu. Nah, kemudian komponen gelombang elektromagnet itu bisa berperan sebagai diagnosa, bisa berperan untuk perawatan, bisa berperan untuk pengobatan. Nah, landasan pemanfaatannya adalah polarisasi cahaya, ya. Misalnya gula darah ya, karena darah itu gula itu kan zat optis aktif ya. Jadi kalau ada cahaya terpolarisir masuk ke larutan gula maka diputar. Di praktik fisika dasar itu ada polarisasi cahaya, pemutaran bidang polarisasi, sehingga konsentrasi gula dalam larutan itu bisa diukur berdasarkan besarnya sudut putar, ya, sudut putar. Semakin besar konsentrasinya, semakin besar pula sudut putarnya, ya. Itu di praktik fisika dasar ada. Dan dulu sudah pernah ada mahasiswa bimbingan saya tugas akhir ya, itu mengerjakan itu ya, dan dipublikasi bagus hasilnya. Di sekarang Himpunan Fisika Indonesia itu ya, dipublikasi di sana. Kemudian bisa juga landasan pemanfaatan itu serapan dan pantulan. Ya. Serapan dan pantulan, kemudian perubahan suhu ataupun sifat mekanis. Ya. Nah, kita cerita dulu tentang karakteristik dari gelombang elektromagnet. Ya. Gelombang elektromagnet itu ya termasuk gelombang. Ya. Tapi komponen getarnya tadi medan listrik dan medan magnet. Dan sifatnya transversal. Gitu ya. Nah, itu sifat sebagai gelombang itu dapat terbelokkan, ya, dapat refraksi, ya, dapat terhambur, bisa berpadu. Ya.
refraksi ini belok ya, bias ya. Kalau difraksi itu belok arahnya. Jadi kalau lewat celah yang sempit, tadinya gelombang datar jadi gelombang sferis misalnya gitu. Interferensi itu hasil efek daripada difraksi. Ya. Kemudian juga sebagai gelombang transversal itu diperlihatkan oleh peristiwa polarisasi. Ya. Karena sebagai gelombang maka persamaan umumnya dipenuhi. Kalau di udara C sama dengan lambda F, ya, lambda frekuensi, lambda panjang gelombang, F frekuensi, C itu kelajuan Rabat. Ya. Nah, gelombang terbedakan menjadi perlunya medium. Keperluan adanya medium. Ada yang tidak perlu, tapi ada juga yang perlu. Yang tidak memerlukan itu artinya bisa merambat di vakum. Yang perlu wajib ada itu harus ada medium rambatnya. Misalnya gelombang mekanis bunyi itu kalau tidak ada perambatan itu bunyi tidak terdengar. Ya. Sehingga cara membuat bunyi tidak merambat ya dibikin di ruangan itu tekanannya rendah ya. Jadi tekanan rendah ya. Nah, arah getar relatif terhadap arah rambat gelombang ini ada yang sejajar, ada yang tegak lurus. Yang sejajar itu longitudinal, misalnya bunyi, yang tegak lurus transversal, gelombang elektromagnet. Ini medan listrik dan medan magnet ya. Hanya di sini medan listrik yang fungsi waktu itu kan memberikan imbas munculnya medan magnet ya. Bukan medan magnet. Jadi ini kan gelombang elektromagnet itu sebenarnya bermula dari elektron yang mengalami percepatan. Jadi kalau elektron yang diam itu menghasilkan medan listrik. Elektron atau muatan listrik ya. Elektron yang diam itu mengerahkan medan listrik. Tapi elektron atau muatan yang bergerak itu tetap ya, mengerahkan medan magnet. Nah, kalau geraknya itu sudah bercepat ya, atau diperambat, maka mengerahkan medan listrik dan sekaligus medan magnet ya. Jadi medan listrik fungsi waktu menghasilkan medan magnet ya. Magnet fungsi waktu menghasilkan medan listrik, begitu seterusnya ya. Nah, kemudian merambat gelombang ini ada yang merambat ke kiri, ada yang ke kanan. Hanya saja di komponen gelombang magnet itu yang dibahas itu hampir selalu medan listriknya ya. Medan listrik ya. Barangkali karena medan listrik itu lebih besar daripada medan magnet kan, B sama dengan EC ya. B kuat medan listrik di kelajuan cahaya ya. Tapi di sejumlah alat itu ada yang dari gelombang elektromagnet itu dibutuhkan medan magnetnya saja. Misalnya kalau ESR atau NMR ya, itu kan membutuhkan medan magnetnya ya. Maka di waveguide atau pandu gelombangnya itu dibikin konduktor kawat halus ya, yang tegak semua. Artinya kalau tegak itu kan nanti komponen medan listrik dari gelombang elektromagnet dari microwave ya, dari sumbernya klistron itu masuk di situ kan energinya habis untuk menggerakkan elektron di kawat yang sedikit. Jadi yang medan listrik tegak habis ya. Kalau sebelumnya diberi arah berarti yang arah datar juga habis, sehingga otomatis gelombang elektromagnet itu yang sisa yang diteruskan itu hanya medan magnetnya saja, bisa saja begitu ya. Nah, ini gelombang merambat ke kiri, ini yang kanan, dan
karena gelombang, maka kalau berpadu dapat menghasilkan standing wave atau gelombang berdiri. Ya, ya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, sumber gelombang elektromagnet itu kan ada yang benda panas, ada yang benda dingin. Ya. Benda panas misalnya matahari, benda terbakar bulan pijar, ya. Yang dingin LED, LCD, ya. Nah, tadi intinya dasar paling mendasar bahwa gelombang elektromagnet itu sumbernya adalah muatan listrik mengalami percepatan. Ya. Jadi kalau muatan diam menghasilkan muatan medan listrik yang ada menyebar. Kalau berarah meninggalkan muatan itu, kalau negatif menuju ke muatan itu. Ya. Nah, kalau percepatan maka terjadi gerak seperti ini, ada perubahan flux, ya, sehingga ada namanya medan listrik ini radial, ini tangensial, ya, muncul yang tangensial inilah, ya, yang bisa apa itu induksi munculnya medan, ya. Nah, spektrum gelombang itu ini kan, ya, kenapa perlu dibagi-bagi? Karena sifat fisiknya beda. Ya. Gelombang radio itu tidak terlihat, ya, mudah difraksikan, gitu ya. Tapi gelombang TV itu juga tidak terlihat, tapi terdifraksikan, ya. Karena panjangnya lebih pendek, ya. Jadi kalau gelombang radio itu lewat lorong, lewat apa itu, jendela, tapi itu hingga relay, ya. Kemudian mikrogelombang, ya. Mikrogelombang kan juga tidak terlihat mata, tapi ada kondisi khusus, ya, itu kalau apa itu jatuh di air pada frekuensi 9,5 GHz itu energinya drop semua dia, sehingga dapat diperankan sebagai pemanas air, ya. Nah, dasarnya cuma itu. Jadi masakan apa itu kan banyak mengandung air, ya. Sayuran kalau di apa itu oven microwave itu, ya, itu mengandung air, maka diberi microwave, ya, maka segera masak, ya, karena hampir 100% energinya diserap, ya. Dan pola seperti itu ide seperti itu dikembangkan juga pada NMR, ya. NMR itu kan kebetulan dasarnya itu proton, ya. Proton itu di dalam hidrogen banyak terjadi di H2O, ya. Nah, bagian tubuh kan banyak mengandung H2O, ya. Maka bisa digunakan akhirnya untuk mencitrakan objek, ya. Munculnya teknologi MRI, ya. Nah, kemudian inframerah itu radiasi panas, ya. Radiasi panas tidak terlihat tapi terasa di kulit hangat, ya. Nah, kemudian cahaya itu bagian dari spektrum gelombang elektromagnet yang terlihat mata, ya. Jadi ada merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Nah, kemudian ultraviolet, ya. Ultraviolet itu tidak terlihat mata tapi dekat dengan biru, ya. Berikutnya sinar X, ya. Ini karena transisi elektron bagian paling dalam, ya. Karena transisi elektron sehingga sifatnya terkendali. Kalau efek radiasinya seperti apa, bahaya misalnya, ya kalau dipakai. Kalau sedang tidak dioperasikan nggak ada radiasi sinar X. Kalau sinar gamma ini nggak perlu energi tinggi, untai elektronik seperti sinar X.
Tapi masalahnya membuat aman sekitarnya itu karena mancarnya terus-terusan kalau ada isotop itu ya. Nah ini yang sinar dan sinar gamma akan dibahas secara khusus ya. Yang UV, UV itu di masa pandemi ini populer ya istilah UV. Ada orang supaya imun ya untuk berjemur jam 10 pagi selama 15 menit kabarnya gitu. Ya. Untuk mendapatkan UVB katanya. Nah, UV itu terbedakan menjadi 3, yaitu UVA itu panjang gelombangnya 320 sampai 400 nanometer. Energinya itu rendah. Ini kalau bahan dicampuri fluor, ya, maka bisa menghasilkan fluoresensi. Apa itu fluoresensi? Fluoresensi itu UV yang tidak terlihat mata itu masuk ke bahan fluor itu, ya. Nah kemudian energi dari UV itu diserap sedikit, ya, diserap sedikit sehingga yang tadinya UV menjadi cahaya, ya, cahaya, sehingga kelihatannya seperti apa ya? Seperti berkilau ya. Pagi hari cat kayu itu kok kelihatan berkilau, padahal tidak ada cahaya. Nah itu artinya ada UV yang masuk di sana, kemudian diambil energinya sedikit, turun menjadi cahaya, keunguan misalnya, terus mengeluarkan cahaya. Ya. Jadi itu daerah UVA itu seperti itu. Dan itu energinya rendah, tidak berbahaya. Ya. Dan itu terjadi kalau di daerah Katulistiwa itu ya sekitar jam 6 sampai jam 6 pagi, jam 9 pagi lah. Nah kemudian kalau UVB itu panjang gelombangnya lebih pendek, yaitu antara 290 sampai 320 nanometer. Ya. Energinya kelas menengah ya. Ini bisa memberi pigmen kulit, pengerasan tulang. Ini dikabarkan jam 10 pagi muncul. Tapi ketika dicari referensinya, jangan-jangan itu untuk Eropa gitu ya. Ini kok sulit diperoleh ya. Tapi di buku-buku itu menyatakan begitu. Nah ini kalau tertarik tugas akhir bisa kalian tahu misalnya sebaran UV di Yogyakarta itu jam berapa, UV apa ya, kalau pagi UV apa, agak siang UV apa, siang sore UV apa, bisa dicek ya, karena tempat berbeda dan waktu berbeda, kondisinya bisa berbeda ya. Karena kalau misalnya bulan ini ya November Desember itu kan matahari bagi kita agak di selatan ya. 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 Kalau misalnya Juni atau apa itu di pertengahan ya. Ya. Jadi matahari agak di atas. Jadi radiasinya beda. Ya. Kemudian ini kalau UVB itu bisa memberi pigmen kulit, pengeras tulang. Nah, ini yang dicari-cari. Kalau UVC itu panjang gelombangnya lebih pendek karena energinya lebih besar. Ya. Ini termasuk radiasi pengion ya. Dan itu bisa untuk membunuh bakteri. Kalau jatuh di tubuh kita, ya dalam waktu durasi yang lama, maka bisa menyebabkan kulit menghitam, ya, kanker kulit. Kalau masuk di mata, dapat menyebabkan kerusakan pada retina mata. Ya. Nah, ini besaran fisikanya apa saja?
karena gelombang elektromagnet itu bisa dipandang sebagai partikel dari pernyataan Bernoulli ya, sifat gelombang partikel ya. Nah, ini misalnya foton gelombang elektromagnet punya komponen getar medan listrik dan medan magnetnya ke sana. Ya. Ini numbuk sebuah muatan listrik. Ya. Maka karena ini punya energi, maka muatan listrik itu mengalami perubahan momentum linier. Ya. Sehingga di situ menghasilkan gaya. Karena hukum 2 Newton kan gaya itu laju perubahan momentum linier. Ya. Ya. Maka gaya dx itu bentuknya seperti ini. Berarah ke sumbu Z. Didorong sana, gayanya ke sana. Ya. Dorongnya ke sana, tapi gayanya ke sana. Ya. Nah, kemudian selain gaya medan listrik, juga ada rapat energi ya. Jadi ini menembusi sebuah luasan, ya. Di sebuah luasan, maka rapat energinya adalah atau energi di luasan ini, ya. Karena kejatuhan gelombang elektromagnet adalah mu B tambah mu E tambah mu B dV. Sehingga gaya ratanya adalah ini. Ya. Dan tekanannya adalah S per C. Ya. S itu vektor pointing. Vektor pointing itu intensitas dalam bentuk vektor. E cross B. Jadi hasilnya itu vektor. Ya. Kemudian tentang cahaya dan alat ukurnya. Cahaya itu merupakan sarana oleh mata dan alat bantu mata untuk melihat benda. Ya. Jadi walaupun ada alat bantu, kalau tidak ada cahaya, mata tidak bisa melihat benda. Sumber cahaya itu ada yang alami dari alam, itu matahari. Kemudian dari buatan yaitu bulan, lilin. Ya, ini berbiaya mahal ya. Cahaya dari sumber alami berbeda dalam hal kawasan panjang gelombangnya. Ini pembandingnya ya. Yang A itu cahaya matahari, itu grafik daya dengan panjang gelombang. Ya. Cahaya matahari itu panjang gelombangnya antara kecil hingga besar. Ya. Antara merah hingga ungu. Ya. Kemudian yang B cahaya fluoresen putih. Ya. Yang C cahaya dari lampu pijar. Ya. Yang D cahaya bulan pada merkuri. Ya. Kemudian ada fotometri, itu membahas tentang kuantitas cahaya. Ya. Di sini akan dibahas tentang kuat cahaya atau intensitas cahaya, arus cahaya atau flux cahaya, kuat penerangan, dan terang cahaya. Ya. Yang populer di kalangan kita itu yang pertama sumber cahaya atau terjadi di sumber cahaya yang disebut dengan kuat cahaya. Jadi kalau di bolam itu dinyatakan berapa wattnya gitu ya. Kalau sasaran yang diterangi namanya kuat penerangan. Ya.
Nah, pengertian kuat cahaya adalah jumlah arus cahaya yang dipancarkan sumber cahaya per satuan sudut ruang. Satuannya kandela atau lilin. Di mana satu kandela itu 1/20 banyak cahaya yang dipancarkan oleh platina seluas 1 cm persegi pada titik leburnya. Nah, selain kuat cahaya, kita mengenal juga terang cahaya, yaitu kuat cahaya di permukaan sumber cahaya. Nah, kalau bentuknya bola, maka luasnya lingkaran permukaan bola. Satuannya lilin per cm persegi. E sama dengan I per A. Kemudian arus cahaya itu sebagai banyaknya tenaga cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya per waktu. Satuannya itu lumen atau LM. 1 lumen adalah arus cahaya oleh sumber 1 kandela, 1 lilin ya, pada luasan 1 meter persegi di permukaan bola yang berjari 1 meter. Nah, ini definisinya arus cahaya. Adapun kuat penerangan atau E itu adalah arus cahaya per satuan luas yang disebut juga sebagai rapat arus cahaya. Satuannya lux ya. 1 lux adalah kuat penerangan pada 1 meter persegi luasan karena kejatuhan arus cahaya 1 lumen. Sehingga persamaannya kuat penerangan adalah F per A. Nah, ini fotometer. Ya. Ada yang sederhana, ada yang agak sulit dibuat. Ya. Yang sederhana ini ada kertas, ada bola 2, yang ini kuat cahayanya telah diketahui, kemudian yang bola 2 dibandingkan. Ya. Persamaannya ini, I2 sama dengan I1, R2 per R1 kuadrat. Nah, ini dikreasi oleh Lummer dan Brodung. Itu ada cermin, ya. Cermin mantul. Dari sini mantul ke sana, terus ke mata. Yang dari sini mantul ke sana, dispersikan oleh lensa, akhirnya menuju ke mata. Ya. Persamaannya juga ini. I2 sama dengan I1 R2 per R1 kuadrat. Nah, alat ukur kuat penerangan ya populer dengan sebutan luxmeter ya. Ya, sekarang sudah populer itu. Ini luasan yang diterangi lebih terang, maka nilai lux-nya lebih besar. Jadi ini bukan ukuran sumbernya, tapi ukuran sasarannya. Jadi kuat penerangannya lebih besar, maka sasarannya lebih terang. Ya. Nah, kalau luasannya bukan bidang datar, maka proses pengukuran kuat penerangan itu bisa
dibantu dengan LDR. LDR kan tampangnya kecil ya. Nah, sehingga diperoleh kesetaraannya. Ya. Nah, dalam loop kuat penerangan ini ada contoh informasi. Kalau malam hari penerangan cuma dari cahaya bintang itu sekian. Kalau gelap mendung tapi siang hari sekian. Di ruang baca harap dicek di meja Anda apakah mencapai 150. Ya. Kalau saya cenderung lebih terang lebih senang. Ya. Sini dulu lampunya kecil, sekarang saya ganti lebih terang, lebih nyaman. Ya. Tapi kalau masih muda mungkin lampu yang ukuran saya agak redup pun sudah dianggap cukup terang. Di ruangan bioskop, ini cahaya terik matahari yang panas itu jam 12 siang, sekitar 300.000. Loh. Nah, kemudian keberadaan sinar dalam bidang kedokteran seperti apa? Ini sinar cahaya, ini adalah berkas cahaya pada diameter hampir nol. Jadi sinar itu kan digambarkan anak panah. Itu sesungguhnya berkas atau beam berupa apa itu debu-debu yang berterbangan yang memantulkan cahaya. Jadi kelihatan ada lacaknya itu. Tapi diameternya itu hampir nol. Itu sinar. Sinar itu bentuk pendekatan dari berkas ya, atau beam. Peran sinar cahaya untuk transiluminasi, yaitu sebagai cahaya penerang untuk melihat kelainan tubuh dari luar tubuh. Ya. Jadi sebagai penerangan. Yang kedua, cahaya juga berfungsi sebagai penerangan bagian dalam tubuh. Caranya yaitu di dalam tubuh itu diberi fiber. Ya. Fiber yang satu dihubungkan dengan di luar sana ada cahaya matahari, maka cahaya itu akan terpantul sempurna di dalam fiber optik itu. Nah, kalau ini masuk dan di dalam terang kan mau diputer juga bisa. Ya. Ini endoskop ya. Endoskop itu prinsipnya yaitu fiber optik yang dialiri sumber cahaya, ya, sehingga bisa digunakan untuk penerangan. Ada pula istilah sistoskop, itu adalah endoskop untuk endoskopi. Ada juga istilah protoskop, yaitu endoskop untuk melihat dubur dan cek apakah ada kanker di usus besar. Kemudian ada juga bronchoskop, itu sebuah endoskop untuk cek kesehatan paru-paru. Nah, kemanfaatannya, sinar inframerah itu untuk pemanasannya, diatermi. Ya. Nah, kerugiannya pemakaian inframerah itu menyebabkan panas ya. Ya. Karena inframerah itu merupakan radiasi bahang. Ya.
Kemudian bagian sinar cahaya itu ada jaringan tertentu kita itu reaktif terhadap warna cahaya tertentu. Maka perlakuannya pilih warna cahaya dan intensitas, nah, kemudian durasi radiasinya. Ya. Kemudian terkait keberadaan sinar cahaya itu kita mengenal adanya color therapy equipment, ya CIE. Jadi alat terapi berbasis cahaya berwarna. Ya. Sinar ultraviolet itu untuk kesehatan kulit dan perlu dihindari efek sampingnya. Ya. Pemakaian ini jangan lama-lama. Misalnya kalau jam 10 berjemur ya paling 15 menit. Ya. Nah berikutnya tentang laser. Ini laser itu dicetuskan dulu oleh Einstein ya. Kemudian baru dalam bentuk, Einstein kan ahli teori ya. Baru kemudian dalam bentuk nyata itu oleh Maiman tahun 60 ya. Nah di kita riset itu sudah jadi puncaknya tahun 90-an dulu ya. Ya alat-alat riset masih banyak itu bekasnya ya. Dan sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan karena sudah hampir semua bagian terkait laser itu sudah diteliti. Ya. Kemudian laser ini sebenarnya adalah akronim ya. Akronim itu seperti singkatan tapi menjadi istilah baru. Seperti kalau dulu kan istilah keluarga berencana disingkat KB. Maka suatu ketika akan KB itu menjadi sebuah akronim, tulisannya KABI. Ya. Oh, keluarga itu sudah ber-KB, itu bukan K besar B besar, tapi K kecil, A kecil, B kecil, E kecil. Gitu. Jadi akronim namanya. Jadi ini artinya emisi cahaya oleh stimulasi yang diperkuat. Jadi cahaya, daerahnya cahaya. Prinsipnya ada baterai, ada resonator. Jadi ini ditembak terus naik, kemudian ketika turun melepaskan energi. Nah kemudian energi itu digunakan untuk yang lain, untuk eksitasi lagi. Ya, begitu terus. Dan itu ada cermin pembalik, sehingga berikutnya ketika sudah banyak dilepas, base. Sehingga intensitasnya tinggi, kelurasannya tinggi. Ya. Dikabarkan bahwa laser itu kalau di sini luas penampangnya itu 1 mm persegi. Kalau diarahkan ke bulan sampai di permukaan bulan itu diameternya hanya 20 meter. Ya. Jadi kalau di sini itu diameternya 1 mm persegi, sampai bulan itu hanya 20 meter. Ya. Padahal jarak itu kan begitu jauh. Jadi kelurusan ya, dari laser itu amat lurus ya. Nah ini terkait dengan laser. Ada spesifikasi tertentu ya, terkait dengan panjang gelombangnya. Nah, ini laser argon, daerah ini helium neon, daerah ini ruby. Ya. Nah, pembuatannya bisa dengan itu PN junction, ya. Helium neon, argon. Speknya kayak ini, CO2 zat padat. Yang CO2 itu yang
dayanya relatif besar sehingga biasa dipakai sebagai alat potong. Nah, pemanfaatannya seperti apa? Energi laser untuk merah itu kan dekat dengan inframerah ya. Jadi biasa dipakai untuk memanaskan. Kalau ungu itu energinya gede. Bisa dipakai untuk membunuh bakteri. Ya. Jadi merah memanaskan, ungu untuk membunuh bakteri. Kalau daya laser itu rendah, maka dayanya rendah, energinya kecil, misalnya 1 miliwatt. Ya. Itu biasa dipakai untuk pointer. Ya. Kemudian kalau dayanya besar, bisa untuk alat hitan atau alat bedah. Ya. Ya, kabarnya keunggulan dari laser itu kalau untuk memotong jaringan, itu arterinya nutup. Jadi bukan seperti dipotong dengan pisau, arterinya buka sehingga darah keluar banyak. Ya. Kalau dengan laser tidak demikian. Ya. Nah, apa efek bahaya laser? Bahayanya bisa disebut ada. Ya. Karena ada istilahnya dosis reaktif minimum, ada MRD, jadi ada ukurannya. Jadi jangan terlalu gede gitu. Ya, ini pemanfaatannya. Oh ya, ini hanya cerita, ya bukan PR ya. PR-nya saya berharap minggu depan. Ya, ya PR bisa, ini bukan PR ya, untuk latihan saja. Tapi bisa juga keluar di UAS. Untuk PR nantinya bisa dikirim minggu depan, kita berikan, bisa dikirim ke Google Classroom atau kalau kesulitan ya biasanya bisa ke email. Ya, ya topik yang kita bahas hingga hanya sampai di sini. Ya misalnya ini, mengapa telah diproduksi oven microwave? Mungkinkah dibuat oven inframerah ya, ataupun oven UV? Kalau oven inframerah itu sudah ya, itu oven yang kotak itu dibakar kan dalamnya ada inframerah itu. Ya. Kalau oven UV itu tidak ya. Kalau UV itu energinya tinggi sekali, tidak panas ya. Jadi nggak bisa kalau UV. Ya. Mengapa laser biasa dipilih sebagai penerang di dalam jaringan? Ya. Karena laser itu kelurusannya tinggi. Ya. Sehingga kalau masuk serat optis ya, itu di dalam serat optis itu mudah terjadi pantulan internal dengan intensitas tinggi, ya, sehingga sampai ke sasaran juga intensitasnya masih tinggi, sehingga kalau intensitas tinggi berarti sebagai sarana penerang yang baik. Kalau sebagai pisau itu dengan daya yang besar, dengan daya yang besar. Jelaskan sumber gelombang elektromagnet yang paling mendasar. Paling mendasar ya gelombang elektromagnet itu kan muatan listrik yang mengalami percepatan gitu ya. Jadi percepatan, sebab kalau diam itu radiasi medan listrik,
Kalau kecepatan tetap itu meradiasi medan magnet. Kalau dipercepat, ya radiasi medan listrik dan medan magnet. Keduanya itu saling tegak lurus. Ya. Medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet, dan medan listrik dan medan magnet tegak lurus dengan arah rambatnya, sehingga sebagai gelombang transversal. Apakah gelombang elektromagnet sama dengan cahaya? Ya, cahaya itu merupakan bagian dari gelombang elektromagnet ya. Ya. Tapi kelajuan rambat gelombang elektromagnet disebut kelajuan cahaya. Kelajuannya sama. Ya. Karena pembedaan itu kan disebabkan oleh beda sifat fisiknya. Ya. Beda dari sifat fisiknya. Oke, dan perkuliahan materi hari ini hanya di situ, dan nanti PPT-nya bisa kami kirim ke Google Classroom atau di grup ya. Kalau ada pertanyaan bisa di sini atau bisa via email atau kapan saja bisa. Oke, ada tambahan pertanyaan? Kalau tidak ada, sementara kita akhiri dulu ya. Kita akhiri, kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah pada jam yang sama. Kita akhiri, salam sehat, salam happy. Ya. Dan tampaknya ini semester depan perkuliahan sudah bauran. Karena ini dosen-dosen diberi sarana untuk bauran itu ya, termasuk pentap apa sudah diberi sarana-sarana semacam itu untuk tatap muka, dan juga kalau ada yang misalnya tidak bisa hadir langsung di perkuliahan ya. Oke, kita akhiri ya. Selamat siang, salam sehat dan happy. Terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.